Ini kan kadang-kadang orang itu kalau kepada atasan itu mengapa begitu ketakutan, kayaknya yang menentukan nasib itu kayak atasan, kan gitu ya, yang menentukan nasib itu kayaknya atasan. Makanya orang kadang-kadang cari muka itu luar biasa, ya kan. Wa min tamam syukri, dan itu termasuk dari sempurnanya syukur. Ayyastura, sekiranya menutupi siapa mu'ta atau qabid, orang yang menerima, uyubal ata'i, pada cacatnya pemberian. Ingkana, jika ada itu fihi, di dalam atok, aibun, ada cacat. Umpamanya gini, panjenengan itu dikirimi mangga, lah kan orang ngirimnya itu nggak tahu kan, pokoknya beli, lah ternyata banyak ulatnya. Nah gitu kan, banyak ulatnya. Jangan pun opo ngasih ke sini kok barang-barang kayak gini nah itu nggak boleh gitu. Jadi ya udah diam saja, nggak usah menutupi itu. Itu kalau ada cacatnya. Wala yahkirahu, dan jangan meremehkan, merendahkan. Umpamanya barang seperti ini aja kok dikirimi, saya nggak butuh. Nggak boleh. Wala yadhummahu, dan juga jangan nyacat. Apa nyacat itu apa ya, nyacat mencela pemberian tadi itu. Wala yu'ayyirahu, dan juga tidak mencela, sama saja ini, tapi ini kaitannya dengan orangnya. Bil man'i, sebab tidak dikasih. Umpamanya biasanya dikasih, lah kok enggak, wah ini kemudian dicaci maki orang itu kan, dihina dan sebagainya. Idza mana'a, ketika mencegah siapa mu'ti, wa yufkhima, dan mengagungkan siapa qabid inda nafsihi, di apa namanya, di sisihnya qabid, wa indan nasi, dan di sisi manusia, soni'ahu, pada tindakannya mu'ti. Jadi intinya itu ya saling mengucapkan terima kasih, saling menghormati. Fawadhifatul mu'ti, maka adapun tugasnya orang yang memberi apa? Itu al-istisgharu, merasa kecil, merasa remeh. Artinya jangan merasa wah ini orang-orang ini tak kasih semuanya, saya kok dilawan, nah gitu kan. Wa wadhifatul qabidi, ada petugasnya orang yang menerima itu taqalludul minnati, yaitu mengalungkan anugerah, maksudnya merasa menikmati terhadap anugerah itu, bal isti'dhamu, dan menganggap agung. Jadi ada tugasnya masing-masing. Yang memberi merasa itu remeh pemberiannya, jadi tidak merasa kemudian bisa besar hati. Yang menerima menganggap bahwa itu adalah merasakan nikmat itu, dan dia menjadi mengagungkan, menganggap besar. Wa ala kulli abdin, dan itu wajib atas setiap abd, al-qiyamu, adapun menunaikan bihaqi, dengan haknya abd. Artinya orang itu masing-masing tugasnya. Yang kaya ada tugasnya sendiri, yang miskin ada tugasnya sendiri. Jadi nah, kemudian wadzalika, adapun demikian,
fawadhifatul mu'ti ila akhirih. Itulah tanakudo, tidak ada kontradiksi, tidak ada tanakut, tidak ada pertentangan, itu maujud fihi di dalam zalik. Mengapa? Mujibatu tasghiri, karena ada pun perkara-perkara yang menetapkan menghinakan, menganggap remeh tadi itu. Wa ta'zimi, dan mengagungkan, itu tata'aradu, saling bertentangan kelihatannya lah, tapi tempatnya masing-masing. Wan nafi'u, adapun yang memberikan manfaat, lil mu'ti, bagi orang yang, jadi kalau memberikan manfaat lil mu'ti, bagi orang yang memberi, itu mulahadzatu asbabi tasghir, melihat sebab-sebab yang menghinakan atau yang meremehkan tadi. Wayaduru, dan membahayakan hu kepada mu'ti, apa khilafuhu, kalau menganggap pemberiannya itu besar, ini nanti malah membahayakan terhadap pahalanya. Makanya melupakan itu. Wal akhdhu, adapun mengambil, itu bil aksi, dengan sebaliknya minhu, daripada mu'ti. Sedangkan yang mengambil itu maka beda tugasnya. Sama dengan tugasnya orang kaya bersyukur, orang miskin bersabar. Nah, itu tugasnya masing-masing. Wa kullu dzalika, adapun semuanya tadi, mulahadzatu asbabit tasghir, itulah yunaqidu, tidak melawani apa dzalik ru'yatan nikmati, pada melihat nikmat minallahi, dari Allah azza wa jalla. Jadi tetap harus melihat itu. Fa innaman, maka sesungguhnya orang layaro, yang tidak melihat, siapa man alwasitota, pada perantara, wasitotan sebagai perantara, fakot jahila boleh, fakot jahula, karena bisa dua-duanya. Kayak hasiba yahsabu, ada hasiba yahsibu. Orang kalau menganggap perantara itu tidak jadi, artinya kalau perantara tidak diposisikan sebagai perantara, orang itu bodoh. Jadi harus tetap posisinya adalah perantara. Kemudian wa innamal munkaru, bahwasanya yang diingkari itu ayyaro, sekiranya melihat siapa man alwasitota, pada perantara, aslan, jadi pokok. Jadi kayak begini, contohnya itu kan gampang ini. Mas Wisnu nyiapkan tempat ini, nyiapkan makan dan sebagainya. Mas Wisnu sebagainya wasitoh, perantara. Nah, jadi pandangannya itu harus kita lihat, Mas Wisnu adalah perantara yang ditugasi Gusti Allah untuk itu. Asalnya sumbernya Allah lah gitu. Jadi orang itu kalau menjadikan perantara, tidak jadi perantara, dijadikan pokok, salah. Umpamanya kayak ini kan, kadang-kadang orang itu kalau kepada atasan itu mengapa begitu ketakutan, kayaknya yang menentukan nasib itu kayak atasan, kan gitu ya, yang menentukan nasib itu kayaknya atasan. Makanya orang kadang-kadang cari muka itu luar biasa, ya kan? Apa kalau dulu namanya apa yang penting Bapak seneng itu? ABS. Nah, ABS yang penting Bapak senang. Zaman Pak Harto dulu kan ada itu lagi. Yang penting Bapak senang. Nah, jadi karena merasa yang menentukan nasib adalah itu tadi, padahal itu perantara saja. Karena yang menggerakkan orang hati itu adalah ya Allah. Yang memberikan lantaran orang itu adalah Allah lah itu. Maka tidak boleh salah di sini. Asali satu, adapun yang ketiga itu ayang zuro, sekiranya melihat siapa man, siapa qabid, fima, di dalam perkara yakhudhu, yang mengambil siapa qabid kepada ma, harus dia melihat apa barang yang mau dia terima ini,
Fa illam yakun, maka jika tidak ada siapa ma itu min khilin dari barang yang halal, tawarro'a, maka bersikap wirai siapa man minhu dari anhu dari ma. Jadi kalau kita tahu bahwa orang itu penghasilannya nggak halal, ngasih kita makan, ya kita hindari kalau bisa kan gitu ya, kecuali kalau tidak ada yang lain. Itu apa namanya, itu namanya melihat terhadap apa yang mau diambil itu. Wa may yattaqillaha yaj'al betul ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man, siapa orang itu yattaqi, bertakwa atau takut siapa man Allah kepada Allah, yaj'al, maka menjadikan siapa Allah lahu bagi man makhrajan, pada jalan keluar, wa yarzuqhu, dan memberikan rezeki siapa Allah kepada man min haitsu la yahtasibu, dari tempat yang tidak menduga siapa man. Jadi tiba-tiba tasib itu tanpa diduga ya, tanpa diduga itu nah. Wala yu'dima, dan tidak akan mentiadakan siapa al-mutawarri'u, orang yang bersifat wirai, anil harami, dari perkara yang haram, futuhan, pada beberapa bukaan-bukaan, minal halali, dari yang halal. Jadi jangan takut orang menghindari perkara yang haram, jangan sampai takut kemudian tertutup dari pintu yang halal ya, itu namanya ketakutan ya. Jadi kalau apalagi kalau masih di masa depan ya, masih di hadapan yang masih yang boleh itu kan kalau hari ini memang tidak ada sama sekali, kecuali ada makanan itu adalah makanan yang haram, maka itu boleh, tapi di qadril hajat tadi itu. Yang tidak boleh kan kalau ke depan orang kalau tidak melakukan haram ini, maka nanti kayaknya sudah buntu semuanya jalan. Nah ini pandangan yang kayak begini ini sebenarnya tidak boleh ya. Fala ya'khudh, maka jangan mengambil siapa qabid min amwalil atraki, dari harta-hartanya orang-orang Turki. Ketika itu Turki itu orang-orang pejabatnya itu banyak koruptor. Nah gitu zaman itu. Wal junudi, dan para tentara-tentara, wa ummalis salatini, dan para pegawai-pegawai kerajaan, pemerintahan lah, penyelenggara negara lah ya. Penyelenggara negaranya nggak beres kayak sekarang lah kira-kira ya. Wah kok orang itu menentukan gaji kok nggak ada ukurannya gitu ya, kan mestinya kan ya diukur. Pantes nggak umpamanya kalau di Depok itu sebulan untuk nyewa rumah itu senilai 40 juta. Omah model opo sing disewone saulan itu 40 juta. Jakarta itu malah tunjangan rumah itu 78 juta. Lu mau rumah model apa yang persewaan sewanya? Mau tidur model apa dewannya itu ya? Lah itu baru dewan, padahal itu eksekutifnya lebih parah lagi padahal itu. Masya Allah, baru lebih parah lagi. PLN itu bangkrut, lu tapi gajinya direksinya itu ratusan juta sampai 1 miliar lebih satu bulannya. Lu perusahaannya bangkrut, tidak ada kompetitornya tapi bangkrut, kan yuk aneh ini. Barang menguasai sendiri, pembelinya ada, sumbernya ada, pembelinya ada, lu kok bangkrut? Itu coro akal yos, akalnya dekat dengkul loh, itu kita tidak tahu. Terus apa lagi itu? Pertamina, Masya Allah. Urusannya Mas Wisnu itu ngerti ya?
Saya ngerti Mas Wisnu ini. Kene Irwe mau baca-baca itu aja dari berita-berita. Yang kita sayangkan itu lawang perusahaannya rugi kok direksinya gajinya ratusan juta sampai miliar itu dengan tunjangan-tunjangan macam-macam. Lu ngono itu terus piye nalari itu ya, nalari. Kalau umpamanya keuntungannya triliunan, kemudian gajinya miliar, wis pantes lah. Wis pantes. Lah perusahaannya bangkrut ini. Rugi, aku gaji. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Makanya kalau Indonesia nggak banyak maulid ini kira-kira udah bangkrut Indonesia ini. Ya, kalau tidak banyak maulidnya ini kira-kira bangkrut Indonesia ini. Untungnya kok banyak yang maulidan ya. Masya Allah. Istighosahan masih ada, kemudian zikir akbar masih ada. Nah itu, akhirnya masih makan semuanya. Saya heran itu katanya Nepal itu terinspirasi dari Indonesia. Sayangnya Indonesia kok nggak bablas seperti itu gitu. Katanya Nepal terpengaruh terinspirasi dari Indonesia. Wah. Berarti sana kebablasan gitu. Allah. Waman aksaru kasbihi minal haram. Atau aman dan orang, artinya menerima dari orang yang aksaru kasbihi, paling banyak pekerjaannya man, itu minal harami, dari haram. Juga sama, orang itu kalau bisa tawarruk atau wirai, menjaga diri. Illa idza dhaqal amru, kecuali kita dhaqal ketika sempit apal amru perkara alaihi atas man tadi itu, kecuali kalau memang tidak ada, namanya tidak ada darurat itu. Wakana, dan ada apa ma perkara yusallamu yang dipasrahkan ilaihi kepada qabid, itu layu rofu, itulah ya'rifu tidak mengetahui siapa qabid lahu bagi malikan pada pemiliknya muayyanan, atau kita tidak tahu ini sebenarnya yang ngasih ini makanan dari siapa atau pemberian dari siapa. Nah itu, kecuali kalau orang itu memang ahli riyadhah, kadang-kadang itu ada dari rijalul ghaib ya. Saya pernah diceritain dulu oleh Kiai Jawari, ketika dalam keadaan sempit itu dia munajat kepada Allah, tiba-tiba itu ada yang entah masuk naruh beras itu di depan rumahnya, itu di depan pintu itu beberapa kuintal, nggak tahu dari mana tiba-tiba kok ada lagi. Ya itu rijalul ghaib bisa jadi. Lah tapi kok orang-orang tahu nggak tahu wiritan kok tiba-tiba datangnya dari rijalul ghaib ya tutup. Dari Rijal Khalid ya mungkin ya. Aduh. Falahu, maka itu boleh bagi qabid ayakhudha, sekiranya mengambil siapa qabid biqadril hajati, dengan kadar hajat saja. Nah, tadi sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Fa inna fatwa syar'i, maka sesungguhnya fatwa syariat fi mithli hadza, di dalam kasus seperti ini tadi, jadi illa idza dhaqal amru tadi itu, wa kada ma yusallamu ilaihi tadi itu ayyata saddaqa, sekiranya sedekah siapa man bi dengan ma,
alama atas perkara saya yang bakal datang apa bayanuhu penjelasannya fi kitabil halal wal haram di dalam kitab yang menerangkan tentang al halal dan haram. Jadi nanti ada namanya malun doi gitu. Contohnya itu kalau ada orang menang lotre ya, lotre itu kan pesertanya kan banyak, dari mana kita tidak tahu. Umpamanya yang tombol itu kan paling tukang becak, ojek, kan gitu-gitu. Kan tidak mungkin kemudian dapat dikembalikan kepada masing-masing, kita tidak tahu berapa. Nah, gitu. Maka itu nanti penggunaannya untuk limafsolihil amah, untuk kemaslahatan umum, karena tidak mungkin dikembalikan. Mana tadi? Wadzalika adapun demikian falahu ayyakhudha biqadril hajati itu idza ajaza, ketika tidak mampu siapa man anil halali dari mendapatkan yang halal. Fa idza akhadha, maka jika mengambil siapa man lam yakun, maka tidak ada apa akhzuhu, mengambilnya man itu akhdza zakatin adalah mengambil zakat. Jadi kalau yang barang yang remeng-remeng tadi itu jelas bukan zakat. Mengapa? Idla yaqau, karena tidak terjadi apa namanya makhud tadi itu, barang yang diambil dari yang tidak jelas itu zakatan, layakau zakatan, tidak akan terjadi zakat an muaddihi, dari orang yang menunaikan wawa, sedangkan makhud itu haramun haram. Nggak mungkin dari harta zakat yang berasal dari barang yang haram. Nah, ar-rabi'atu, adapun yang nomor 4 itu ayat tawaqqiyah, sekiranya menjaga siapa man mau mawaki ar-raibati, pada tempat-tempat ragu, wal istibahi dan serupa, fi miqdari ma, di dalam ukurannya perkara yakhudhu, yang mengambil siapa qabidhu kepada ma. Jadi ukurannya kira-kira berapa sih kira-kira dapatnya itu, orang boleh terima zakat itu. Atau kalau amil itu bolehnya seberapa ngambilnya itu, kalau tidak digaji oleh pemerintah. Fala yakhudhu, maka tidak boleh mengambil siapa akhir illal miqdarul mubaha, kecuali ukuran al-mubaha yang dibolehkan. Pertama, harus ada standarisasi. Sekarang ini kan tidak ada standarnya, karena DPR sama pemerintah itu memutuskan anggaran. Nah kan yang usulan dari pemerintah didok oleh DPR. Lah, DPR itu pinter. Saya pernah jadi anggota DPR, jadi tahu bodohnya. Mereka mengajukan anggaran, bapaknya sekian. Kalau kira-kira kok penghasilannya kurang, kita tolak saja. Nah gitu, kita tolak. Nah kalau tolak, kan akhirnya dia akan menaikkan anggaran untuk dewan itu. Nah, model potongan itu, model begitu. Jadi itu kadang-kadang masih ada lagi. Alhamdulillah zaman saya tidak ada. Uang dok itu ngedok itu ada duitnya. Ya, saya waktu itu, jadi untuk memutus sekarang APBD ya, APBD dianggarkan, kemudian untuk disepakati antara pemerintah daerah sama dewan untuk ngetok itu harus ada duitnya. Panggilan dewan itu berapa waktu itu, tahun berapa itu yang kita dengar dari teman-teman itu yang di daerah lain itu sekitar udah 30 jutaan untuk dok saja itu. Tahun 2000-an lah, tahun 2000 berapa, 2004. Nah gitu. Jadi pegawaian dewan gitu itu pegawaiannya.
Kemudian masih minta jatah proyek. Jadi kita minta jatah dewan itu untuk menyalurkan aspirasi atas. Lah nanti ini kan dari siapa yang mengajukan. Lah itu dia minta lagi ke sini lagi. Alasannya, Masya Allah, maka jangan jadi anggota dewan. Betul. Saya sudah kapok-kapok, sudah tidak ingin lagi betul karena gak masuk akal pokoknya jadi anggota dewan. Ya. Loh, itu jadi mamanya sekarang ada siapa yang mengajukan, masjid mengajukan lewat anggota dewan tadi, karena ini jatah dalam tanda kutip jatah. Loh nanti dimintai masjid itu, tapi tak usulkan, tapi ya tadi nanti saya minta 30%. Kalau enggak, salihkan ke orang lain, yang mau masih banyak katanya gitu. Masya Allah, seperti itu. Jadi panganannya anggota dewan kayak gitu. Ini bukan berita bohong, ini nyata ini, ya, nyata. Rahasia tapi umum ini. Aduh, Masya Allah. Makanya katanya Gus Dur itu dihilangkan satu generasi mungkin baru bisa normal. Kalau Gus Mus katanya kepalanya itu ganti dulu. Kepala diganti. Kepalanya orang bukan kepala dinas. Wala yakhudhu, dan tidak mengambil siapa akhid illa idza tahaqqaqa, kecuali jika betul-betul nyata apa sesungguhnya man itu mausufun, orang yang disifati bisifatil istihqaqi, dengan sifat-sifat memiliki tadi itu, bro. Jadi contohnya gini, contohnya kan guru, ya, guru itu umpamanya dimasukkan ke sabilillah, itu ulama masih khilaf, mukhtalafun fi. Kalau dalam kitab-kitab salaf tidak ada orang sabilillah itu yang bawa pedang jihad itu, ya. Jadi kalau guru-guru madrasah, guru-guru SD, mamanya yang honorer dan sebagainya, itu tidak masuk itu. Kalau miskin bisa masuk, tapi bukan kategorinya, bukan guru, tapi miskin. Lah, kalau dikasihkan kategori guru, maka ini sama dengan yang sebetulnya belum tahakkuk, belum lam yatahaqqaq adahu mausufun bisifatil istihqaq. Jadi belum nyata bahwa dia memang orang-orang yang berhak betul. Kayak panitia barang ini ruwet itu buat. Termasuk janda, termasuk yatim, karena tidak ada asnaf samaniyah janda, tidak ada asnaf samaniyah yatim juga tidak ada, guru juga tidak. Nanti dicari-cari memang ada pendapat. Kalau dari mazhabnya Imam Malik itu ada pendapat yang membolehkan guru yang memang fokus untuk ngajar itu diberi zakat, boleh, tapi bukan dari zakat fitrah, bukan zakat fitrah, tapi zakat jangan berisik nak. Jadi bukan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu fungsi utamanya itu adalah tuhrotan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Kalau zakat mal tidak apa-apa. Ya, ada juga pendapat dari pendapatnya mazhab Hambali, Imam Malahmi dan Imam siapa satunya itu.
Jadi ada yang membolehkan. Jadi madzhab Syafi'i malah tidak boleh. Nah kayak gitu contohnya. Jadi orang yang menerima itu harus tahakkuk, harus yatahakkaku annau mausufun bisifatil istihqaq. Harus betul-betul dia itu masuk kategori itu. Kategori 1 dari 8 asnaf itu. Nah kita ini kalau diberikan kadang-kadang lupa kalau kita ini termasuk kategori apa duduk. Nah, tapi kalau dengan pola yang selama ini pelatihan zakat yang saya lakukan itu, yang di masjid-masjid selama ini, itu sudah ada solusinya sebetulnya. Jadi yang model remeng-remeng tadi itu, insya Allah jadi jelas semuanya. Fa'ingkana maka jika ada siapa qabid itu yakhudhu mengambil siapa qabid itu kepada mabil kitabati dengan akad kitabah mukatab budak mukatab wal gharamah dan karena gharim itu apa? Orang yang berhutang. Fala yazidu maka tidak boleh tambah siapa qabid ala miqdari daini atas ukuran hutangnya itu. Itu kalau orang mukatab dan gharib. Wa in kana jika ada qabid itu yang mengambil siapa qabid bil amali dengan amal, artinya ini jadi amil. Kalau dia amil berarti fala yazidu maka tidak boleh menambah siapa amil ala ujrati misli atas ongkos yang sepadan. Wah, sopo gelem dadi ujratul misli kalau di level kabupaten pusat tidak boleh lebih dari ujratul misli. Fa'in utia maka jika diberi siapa qabid ziyadatan pada kalau dikasih lebih apa menolak. Ono tadi dikasih lebih nolak. Wam tanah dan tercegah siapa qabid. Itulah karena tidak ada apal malu harta itu lil mukti bukan karena yang membagikan bukan harta kayak saya tadi ini saya ingin kembali tadi harta yang dibagikan oleh katakan ini kesepakatan pemerintah sama DPR ini kan bukan hartanya dia kok dituntut no dewe itu loh nah karpe dewe itu loh. Kan itu bukan makanya dikatakan tadi laisa al-malu lil mu'ti mana tadi iya karena itu pada hakikatnya bukan hartanya dia hartanya rakyat lah kok diproyek kayak ngono kuwi ya pokoknya ini proyek-proyek ini udah disepakati semuanya yang penting TST tahu sama tahu. Masya Allah kerjaannya kayak ngono kuwi ya. Makanya kalau panjenengan mau nyalon kalau nggak punya lebih duit banyak daripada yang sudah jadi itu terus jangan berharap kalah golek duitnya karo sing sudah nanti hanya jadi buwuh ngono kondangan. Hatta yatadarra sehingga berbuat karena Allah siapa muktibihi dengan mal. Baikkan jika ada siapa akhir itu musafiron orang yang bepergian jadi ibnu sabil berarti lam yazid maka tidak menambah siapa ya qabid ala zati atas lebih dari bekalnya itu wa qira'id dabati dan menyewa kendaraan ila maksudi pada tujuannya qabid tadi wa ingkana jika ada sebab qabid itu ghazian sabilillah berarti ini orang yang perang
lam yakhud maka tidak mengambil siapa qabid ilama kecuali perkara yahtaju yang butuh siapa qabid ilai kepada malil ghazwi untuk perang khosatan halih tertentu nyatanya min khailin dari kendaraan kuda waktu itu wasilahin dan dari jadi kalau min khailin sekarang ini dari tank kira-kira gitu wasilahin dan alutsista nah itu wa nafaqatin dan biaya operasional itu. Nah udah. Wa takdiru dzalika adapun penentuan demikian tadi itu apa namanya standar pemberian atau kalau sekarang kira-kira standar penggajian. Ya. Angka-angkanya itu kira penentuannya itu adalah itu bil ijtihadi. Jadi bil ijtihad. Walaisa dan tidak ada itu lau bagi apa namanya bagi takdiru dzalik apa had tidak ada batasannya memang tapi nanti ada orang itu harus tahu istafti qalbak harus bisa bertanya kepada hatinya kalau saya umpamanya jadi dewan digaji sebulan tunjangan perumahan umpamanya 50 juta kira-kira atau 40 juta untuk Depok kira-kira pantas nggak? Nah gitu kan, ngukur dirinya sendiri. Kira-kira kalau ada rumah yang sebulan disewa 40 juta ditempati oleh anggota dewan, kan sebenarnya tinggal bandingkan saja rumahnya yang ada itu kira-kira kalau disewa berapa, ngono kan harus gampang gitu, kan gitu. Dia itu selama ini yang rumah-rumahnya itu kan, umpamanya siapalah yang ada itu. Kira-kira disurvei dia selama ini ya juga betah tinggal di situ itu seandainya disewa itu kira-kira berapa rakyatnya nyewa saulan 500.000 ya ini sebulan kemarin saya juga ngomong begini Pak waktu pengajian Umarok dan ulama di MUI itu kan ada wakil wali kota, ada semuanya. Saya sampaikan ada dewan-dewan, tidak hanya di sini saja. Artinya saya sampaikan di depan mereka. Bukan kok ngerasani tok juga. Dan sampaikan juga di sana itu. Ini akibat penyelenggara negara yang tidak tahu diri. Tapi memang kita bisa ngeritik ini karena kita tidak kuasa. Ya, kalau Mas Trisno kok diri umumannya dari wali kota, itu kira-kira ya. Oh jojo 11-12. Sekarang ini, sekarang yang generasi yang penguasa sekarang itu yang dulu demo tahun 74, ya Malari itu. Ya. Kemudian tahun 80-an yang demo-demo itu mahasiswa demo-demo itu yang sekarang berkuasa jadi Menko dari macam-macam itu giliran jadi yang gimana nyatanya gimana ya podo ae bahkan lebih Masya Allah kadang-kadang saya juga mikir begitu ya Allah seandainya saya yang dikasih amanah kira-kira juga nggak mampu juga makanya lebih baik tidak jangan Nah, saya pernah itu ada teman iya jadi ketua dewan waktu itu di Mojokerto bilang Gus waktu manggil saya Gus saya ini kan kontraktor lu elek ya lo pemana jadi sekarang jadi anggota jadi dewan begini malah gak karu-karuan kalau saya mati pas jadi anggota dewan terus bagaimana ini ya Allah ya Rahman ya Rahim itu masing-masing orang sebenarnya hati kecilnya sadar tapi tidak dibarengi dengan kebutuhannya jadi keinginannya keinginannya karena pingin rumah bagus pingin mobil bagus pingin nambah istri dan sebagainya Wakanda dan seperti jihad zatus safari biaya untuk safar sama
Wal wara'u adapun wara' itu tarkuma meninggalkan perkara yaribuhu yang meragukan apa mahu kepada man ilama kepada perkara la yaribu yang tidak meragukan apa mahu kepada man. Tuh. Wain akhadha jika mengambil siapa akhid bil maskanati sebab miskin, nah ini miskin ini. Fal yanzur maka hendaklah melihat siapa akhid awalan ila asasi baitihi pada perabotan rumahnya akhid tadi, wasiabi dan pakaian-pakaiannya akhid, wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Jadi orang kalau mengatasnamakan miskin itu dilok perabotan rumahnya kira-kira pantas nggak dia disebut miskin, kira-kira pakaiannya pantas nggak dia disebut miskin. Nah harus disurvei kayak gitu kan. Ini Imam Ghazali kayak gitu. Lah kok RT suruh menentukan miskin, itu mungkin ngerti ya, barang nggak ngaji artinya. Hal fiha adakah itu fiha di dalam asasi baitihi wa thiyabi wa kutubi ma ada pun perkara yastaghni yang tidak membutuhkan siapa namanya akhir tadi itu anhu dari ma biaini dengan keadaannya ma au yastaghni atau tidak membutuhkan akhir an nafasatihi dari indahnya ma. Jadi umpamanya ya kalau dia umpamanya miskin, ngakunya miskin tapi pakaiannya mahal-mahal, nah kan gitu kan, yang branded itu ya harus dijual itu ya. Perabotan rumahnya yang mahal-mahal ya ganti perabotan yang kelasnya orang miskin itu, kira-kira pantasnya kayak apa. Fayumkinu maka mungkin apa ayibadilah sekiranya ganti siapa man tadi itu atau akobit bima dengan perkara yakfi yang mencukupi apa ma wayafdullah dan melebihi apa namanya tabdil tadi ba'do qimatihi. Sebagian apa namanya harga penjualan tadi itu. Wa kullu dzalika adapun semuanya tadi semuanya dzalik ma ila ijtihadi kembali kepada ijtihad man. Wa fi dan itu di dalam apa namanya in akhadha bil maskanati itu kalau standarnya tadi ilang maka wafihi mana tadi wafi dalam ijtihad tarafun zahirun ada sisi yang tampak yatahaqqaqu yang tampak ma'ahu beserta tarafun zahir apa annau sesungguhnya man itu mustahik. Dalam satu sisi dia tampak bahwa dia berhak, tapi watarofun akharu sedangkan pada sisi yang lain ya muqabilun yang sebaliknya itu ya tahaqqaqu ya nyata ma'ahu beserta tarofun akhar annahu sesungguhnya qabil itu ghair mustahik, tidak berhak. Jadi kalau dilihat dari perkakas rumah tangganya, penampilannya kan sekarang ini flexingnya lah, penampilannya ini orang ini tidak layak kalau dianggap miskin. Tapi kalau dari sisi penghasilannya orang ini miskin, nah gitu. Maka harus disesuaikan ini. Wabainahuma dan itu antara keduanya tarafun zahirun tadi yatahaqqaqu ma'u anna mustahiqun wa tarafun akharu muqabilun yatahaqqaqu ma'u anna ghairu mustahiqin ausatun mustabihatun yaitu tengah-tengah yang serupa. Wa man hama haulal khima yushiku ayyaqwa fi. Jadi itu sama dengan orang itu ragu-ragu pada posisi yang gray area lah ya.
Waman siapa orang itu hama mendekat siapa man haulal khima di dekat sekitar bumi larangan, yusiku maka hampir-hampir siapa man itu ayakoa sekiranya jatuh siapa man fihi di dalam khima tadi. Wal i'timadu dan adapun yang dijadikan pegangan fi hadza di dalam ini ijtihad tadi itu ala qaul akhiri atas ucapannya orang yang mengambil zahiran secara zahir, walil muhtaji dan bagi orang yang hajat fi takdiril hajati di dalam mengira-ngirakan hajat. Salah ini ala qaul akhiri wal muhtaji dan itu bagi orang yang hajat fi takdiril fi takdiril hajati di dalam orang yang butuh di dalam memberikan beberapa kebutuhan, makomatun ada beberapa makomat posisi fitadyiqi di dalam menyempitkan wa tausi'i dan meluaskan wala tanhasiru dan tidak terbatas marotibuhu yaitu levelnya tingkatannya. Jadi memang ada pendapat ulama itu nanti yang menyempitkan pendapat itu yang sangat ketat banget, ada juga pendapat yang sangat longgar. Jadi nanti ada pendapat yang sangat ketat, ada pendapat yang sangat longgar. Jadi tapi kalau Imam Ghazali meskipun ada batasan itu, orang itu harus bisa menyadari tingkat tadi kepatutan tadi itu, ya, bisa ngukur kepatutan itu kayak apa lah kira-kira gitu. Wa mailul wara'i pun condongnya orang yang wirai ila tadyiqi itu kepada menyempitkan. Orang kalau wirai mesti lebih pada yang hati-hati. Wa mailul mutasahil sedangkan orang yang kecondongan orang yang gampangin itu ila tausi kepada yang meluaskan. Nah gitu. Kata yara sehingga melihat siapa akhid nafsa badan akhid muhtajan pada butuh ila fununin pada beberapa macam minat tawassu'i dari keluasaan, bahwa adapun sedangkan bahwa adapun tawassu' iku mamkutun di murkai fi syar'i di dalam syaraknya. Jadi ada batasan, ada orang yang wirai tentu saja dia akan hati-hati, jangan sampai kemudian sampai salah. Nah kalau yang gampangin, yang penting masih dalam koridor boleh lah. Nah kira-kira gini. Jadi gitu.